Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Suprihantosa Sugiharto selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni mengenai jual beli salam dan jual beli istisna. Kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ayu Cahaya Pratiwi dengan NIM 214040013 dan rekan saya adalah Puspita dengan NIM 214040014. Ruang lingkup pembahasan kita pada materi kali ini adalah yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari jual beli salam dan juga jual beli istisna. Dan yang kedua, kita juga membahas mengenai dasar hukum dari jual beli salam dan istisna. Dan ketiga, mengenai rukun serta syarat yang akan dilakukan ketika melakukan jual beli salam ataupun jual beli istisna. Dan yang keempat, membahas juga mengenai hikmah dari melakukan jual beli istisna. Dan yang terakhir, mengenai perbedaan dari jual beli salam dan juga jual beli istisna. Untuk pembahasan yang pertama akan saya jelaskan mengenai salam. Pengertian dari salam. As-salam dalam istilah fikih disebut juga dengan as-salaf. Secara etimologis, kedua kata tersebut memiliki sebuah makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Secara terminologis, jual beli salam yaitu kegiatan jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada, sehingga penyerahan barangnya ditangguhkan sampai masa-masa tertentu, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Yang selanjutnya adalah dasar hukum dari jual beli salam. Yang pertama adalah Al-Quran. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalim masamma faktubuh," yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan yang kedua adalah hadis. Sepertinya sudah dituliskan di PPT, yang artinya Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, di mana penduduknya melakukan salaf dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan atau 3 tahun. Dan beliau berkata, barang siapa yang melakukan salaf, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. Yang ketiga adalah ijma, dikutip dari pernyataan Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memenuhi urusan manusia. Ketentuan ijma ini secara jelas memberikan bahwa legalisasi praktik pembiayaan atau jual beli salam. Yang ketiga adalah pembahasan mengenai rukun serta syarat dari jual beli salam. Rukun jual beli salam. Adapun rukun jual beli salam menurut jumhur ulama selain Hanafiyah, yakni terdiri atas yang pertama, al-akid. Apakah al-akid itu? Al-akid merupakan orang yang melakukan akad. Pihak penjual disebut dengan al-muslam ilaih atau orang yang diserahi, sedangkan pihak pembeli disebut dengan al-muslam atau pemilik as-salam yang menyerahkan. Yang kedua adalah objek jual beli salam. Objek jual beli salam yaitu merupakan harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli salam disebut dengan al-muslamfi. Rukun yang ketiga adalah sihat atau biasa disebut dengan ijab dan qabul, serah terima. Dalam pelaksanaan ijab atau pernyataan melakukan ikatan dan qabul merupakan penerimaan ikatan, haruslah diucapkan dengan pernyataan yang jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak serta tidak mengandung makna ganda. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah syarat dari jual beli salam. Syarat dari jual beli salam diantaranya adalah yang pertama, uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran tersebut dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua, barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Yang ketiga, barangnya dapat diberikan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan, berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu, memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya itu tidak sah. Sedangkan yang keempat, barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik dari takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang itu semacam itu. Dan yang kelima, diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak, antara si penjual dengan si pembeli. Begitu juga macamnya harus juga disebutkan. Dan yang terakhir, disebutkan tempat menerimanya. Kalau tempat akad tidak layak untuk menerima barang tersebut, maka akad salam harus terus, berarti tidak ada khiyar dari syarat tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dila Puspita. Yang kedua yaitu istisna. Satu, pengertian jual beli istisna. Lafal istisna berasal dari kata sona'ah atau sona'ah yang artinya membuat sesuatu. Kemudian ditambah alif, sin, dan to menjadi istisna. Secara etimologi, istisna artinya minta dibuatkan. Sedangkan menurut terminologi merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli, di mana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi. Sistem istisna adalah sistem pembiayaan atas dasar pesanan. Untuk kasus ini, di mana objek atau barang yang diperjualbelikan belum ada. Dasar hukum jual beli istisna. A. Al-Quran. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 282.
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faqtubuh. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya. B. Hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Kalal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisir bin Sabit Al-Bazar berkata, telah menceritakan kepada kami Nas bin Al-Qasim dari Abdurrahman bin Dawud dari Soleh bin Suhaib dari bapaknya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat barokah, jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campur gandum dengan jelas untuk dikonsumsi orang-orang rumah untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ijma. Menurut mazhab Hanafi, jual beli istisna termasuk akad yang dilarang karena secara kiasi atau prosedur analogi bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli makdum atau jual beli yang masih belum ada. Mazhab Hanafi menyetujui kontrak istisna atas dasar istihsan atau menganggapnya baik karena alasan sebagai berikut. 1. Masyarakat telah memperhatikan jual beli istisna secara luas dan terus-menerus. 2. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap kias dan hal ini telah menjadi konsensus ulama atau sudah ijma. 3. Keberadaan jual beli istisna didasarkan atas kebutuhan masyarakat. 4. Jual beli istisna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Rukun dan syarat jual beli istisna. A. Rukun jual beli istisna. Yang pertama, pelaku akad, yaitu pembeli dan penjual. Yang kedua, objek akad, yaitu barang. 3. Sigat, yaitu ijab dan qabul. B. Syarat jual beli istisna. Syarat jual beli istisna menurut pasal 104 sampai dengan pasal 108 komplikasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut. 1. Mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. 2. Dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan. 3. Identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pemesan. 4. Pembayaran dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. 5. Setelah akad jual beli, pesanan mengikat, tidak boleh satupun tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. Yang keenam, jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihnya atau khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. 4. Hikmah jual beli istisna. A. Untuk mempermudah manusia dalam bermuamalat. B. Untuk mensejahterakan ekonomi manusia. C. Merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar. D. Orang yang mempunyai perusahaan seringkali butuh uang untuk memenuhi kebutuhan. E. Perusahaannya bahkan sewaktu-waktu bisa menjadi kendala atas kemajuan perusahaan. F. Sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lain. Perbedaan jual beli salam dan istisna. Ada beberapa perbedaan antara jual beli salam dan istisna. Di antaranya adalah A. Objek asalam selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek istisna bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi terlebih dahulu atau maupun bisa diproduksi terlebih dahulu. B. Harga dalam akad asalam harus dibayarkan di muka, sedangkan harga dalam istisna tidak harus dibayarkan penuh di muka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar di belakang. C. Akad asalam tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam istisna akad dapat diputuskan sebelum perusahaan minta memproduksinya. D. Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian terpenting dari akad asalam, namun dalam akad istisna dapat merupakan keharusan.